Halo semuanya, namaku Gon dan di video pertama ini aku akan mereview sebuah movie anime berjudul Haikyuu The Dumpster Battle. Sebelum itu, peringatan dulu bahwa akan ada beberapa spoiler dari movie-nya, entah itu terencana ataupun tidak. Jadi jika kalian tidak mau terkena spoiler, bisa skip video ini. Oke sip, lanjut. お前もっと飛べるぞ。 Latar belakang dari plotnya sendiri diambil setelah Haikyuu Season 4 Part 2 Episode 12 atau setelah Karasuno bertanding melawan tim Inarizaki. Dan movie-nya berfokus ke satu match penuh antara tim Karasuno versus tim Nekoma. Jujur saja, aku nggak baca manganya, jadinya aku nggak tahu apa yang akan terjadi di matchnya. Walaupun begitu, aku telah dapat spoiler untuk tim mana yang akan menang. Aku juga tahu bahwa pertandingan tim Karasuno versus tim Nekoma sendiri menghabiskan banyak chapter di manganya. Dan dengan adegan format movie, pastinya ada banyak hal yang di-cut. Khususnya, ada adegan tertentu yang dimana perspektifnya ke arah wasit dengan masing-masing tim mencetak skor. Yang pastinya, ketika tiap tim mencetak skor, itu ada perspektif dari masing-masing tim, entah itu menganalisa gerakan lawan dan sebagainya. Seperti, wah, si ini bakal ngapain ya? Ataupun, loh, pukulan tadi itu dari mana? Kok bisa mereka melakukan itu? Dan untuk karakternya sendiri, lebih disorot ke Hinata dan Kenma, serta chemistry mereka berdua yang telah dibangun dari lama di season-season sebelumnya. Dan juga backstory Kenma dan Kuro, serta chemistry mereka dari kecil yang menjadi alasan kenapa Kenma tertarik ikut volley. Walaupun ada beberapa hal yang di-cut dalam segi storynya, yaitu dalam pertandingannya, backstory karakter, chemistry antar beberapa karakter, dan sejenisnya, aku masih bisa menikmati, atau bahkan sangat menikmati movie Haikyuu ini, khususnya di adegan terakhir ketika berjabat tangan. Itu aku benar-benar nangis terseduh-seduh, kayak aku berpikir, akhirnya, pertandingan Karasuno versus Nekoma yang telah lama ditunggu menjadi kenyataan. Dan juga pertandingan tersebut pun telah berakhir. Peak banget intinya mah. Sebelum aku membahas animasi dalam movie-nya, ada satu hal yang mengejutkan dari movie Haikyuu itu sendiri bagiku, yaitu kembalinya direktur Haikyuu Season 1 sampai Season 3, yaitu Susumu Mitsunaka Sensei, yang dimana telah absen selama season 4 secara penuh di part 1 dan part 2. Jujur saja, aku nggak tahu karena memang aku nggak up to date tentang produksi movie Haikyuu. Di movie Haikyuu ini, akhirnya kita bisa melihat bagaimana gaya direksi Mitsunaka Sensei dengan karakter desain CD Haikyuu yang telah berubah semenjak season 4. Tidak lupa, movie Haikyuu ini distoryboardkan oleh Shinsaku Sasaki Sensei dan tentunya Susumu Mitsunaka Sensei. By the way, alasan karakter desain Haikyuu berubah karena memang menyesuaikan di manganya ya guys. Karena orang yang bertanggung jawab akan karakter desainnya masih sama, yaitu Takahiro Kishida dan Takehiro Chiba sebagai CAD, Chief Animation Director. Oke, mari bahas animasi dalam movie-nya. Kalau boleh jujur, secara keseluruhan, khususnya di awal sampai akhir match, aku hanya bisa bilang sinema. Iya, sinema. Karena banyak sequence dan cut yang menakjubkan di movie Haikyuu ini sendiri. Sebelum itu, salah satu sosok penting di Haikyuu Season 4, yaitu Takashi Mukoda Sensei, tidak ikut andil dalam movie Haikyuu ini. Tapi, pendekatan animasi dari movie Haikyuu ini sendiri mirip sekali dengan gaya Takashi Mukoda Sensei. Bedanya, di movie ini sendiri, karakternya tidak off model yang biasanya digunakan Takashi Mukoda Sensei untuk menunjukkan kesan impactful. Tapi di movie ini berbeda, dikarenakan koreksi dari Takahiro Chiba sebagai CAD. Bisa dibilang itu merupakan sesuatu yang menakjubkan, di mana mereka bisa mempertahankan model karakter walaupun dengan gaya yang ekspresif dan longgar, tapi juga berimpact. Selain itu, banyak sekali perspektif yang rumit di movie Haikyuu ini, tapi dieksekusi secara brilian, yang dimana tidak hanya perspektif yang rumit, tapi pergerakan karakternya semuanya hidup, dan benar-benar semuanya bergerak. Ditambah 3D camera work yang selalu bagus dari dulu dalam series Haikyuu yang membuatnya menjadi lebih baik lagi. Terakhir, aku hanya bisa bilang dari dulu Haikyuu selalu memiliki karakter acting, dan di movie ini mereka tetap mempertahankan itu. Salut. Oh iya, tambahan, aku kurang tahu namanya apa,
Tapi intinya, backgroundnya benar-benar dipoles yang membuatnya tidak kelihatan off dan terasa hidup. Terakhir sekali untuk bagian animasi, ketika akhir dari match atau tepatnya ketika mengambil perspektif first person Kenma, itu aku takjub. Karena aku pikir akan terjadi apa gitu setelah Kenma flashback. Ternyata Kenma kelelahan, dan asumsiku akan visi untuk perspektif first person Kenma itu untuk menunjukkan akhir dari karir Kenma sebagai pemain voli, kelelahan Kenma, dan perkembangan Karasuno yang berbeda dengan waktu di training camp. Aku tidak ahli dalam bagian ini, tapi aku bisa bilang musiknya bagus. Maksudku benar-benar bagus. Mereka tetap mempertahankan os unik dan andalan mereka di beberapa sequence yang membuatku nostalgia sama season Haikyuu sebelumnya. Tidak lupa juga Spare yang telah membawakan lagunya seperti biasa untuk Haikyuu berjudul Orange. Ini hanyalah bagian tambahan karena aku ingin mengapresiasi para voice actor, khususnya Ayumu Murase sebagai Hinata yang sangat menunjukkan seberapa semangat, antusias, dan kepasrahan dan perjuangan Hinata dalam matchnya, serta Yuki Kaji sebagai Kenma yang bisa menunjukkan sikap Kenma yang licik dan mengerikan. Aku bahkan sempat memikirkan Eren ketika momen Kenma tersenyum. Oh iya, tidak lupa juga Yuichi Nakamura sebagai Kuro yang dimana berhasil menunjukkan emosi Kuro khususnya di akhir match. Walaupun kalau bisa dibilang Kuro yang di match screen time-nya tidak sebanyak Hinata dan Kenma, tapi setidaknya dia merupakan karakter ketiga yang berhasil disajikan secara baik dan tidak mendapatkan potongan yang banyak. Kesimpulannya, Haikyuu The Dumpster Battle Movies merupakan movie sequel anime terbaik. Dan walaupun adanya rush dalam hal konten yang membuat sebagian momen di match Karasuno versus Nekoma terasa cepat, tapi tidak membuat movie ini buruk. Bahkan dengan potongan, mereka berhasil menyajikannya dengan baik. Untuk Haikyuu The Dumpster Battle Movies, aku beri rating 9,5 dari 10. Sekian dari videoku kali ini dan sampai jumpa di next time. Bye bye.